Perubahan yang nggak disangka-sangka datang dari Asics nih, fams. Kali ini datang dari keluarga Cushion dari sepatu lari mereka. Ada apa aja sih saat perubahannya? Itu dia, Ti. Tapi sebelum itu ya, fams, jangan lupa untuk subscribe dulu dan turn on post notification biar kalian gak ketinggalan berita terbaru seputar dunia lari. What's up, Run Family? Welcome to Runhood Running Gear Review. Bersama gue, Satria Sabto. Dan gue Prisma Kinanti. Wah, Runhood Running Gear Review kali ini rada beda ya, Sat ya. Kalau misalnya biasanya kita tuh cuman ngebahas satu jenis sepatu dari sebuah brand, ini kita bakalan ngebahas beberapa jenis sepatu, tapi masih dalam satu keluarga dari brand Asics. Nah, maksudnya satu keluarga itu gimana sih? Jadi di brand Asics itu mereka tuh punya beberapa family sesuai dengan functionality-nya masing-masing. Speed, cushion, stability, dan blast. Berarti spesifik banget ya, Sat ya, kalau misalnya bisa dilihat Asics ini bikin sepatu lari buat kebutuhan masing-masing orang yang beda-beda. Dan kali ini kita bakalan ngelihat dari family Cushion. Nah, fams, sepatu lari Asics yang termasuk dalam Cushion family ini adalah ada 3 ya, Sat ya. Dan salah satu yang jadi highlight mereka adalah Gel Nimbus 24 yang nanti gua dan Satria bakalan cobain. Terus ada kemudian ada Gel Cumulus 24 dan yang terakhir di sini ada Gel Nimbus Light 3. Kita mulai dulu dari Gel Nimbus 24 ya, Sat ya. Oke. Nah, peruntukannya katanya sepatu ini itu untuk distance running atau lari jarak jauh. Mungkin sederhananya tuh 10 kilo ke atas ya gitu ya? Yes, exactly. Long runs lah ya, gampangnya bisa dibilang. Nah, karena Asics pun bikin sepatu ini dengan klaim Advanced Impact Protection, Softer Landing. Artinya mereka buat sepatu ini katanya dengan perlindungan yang lebih buat kaki dan juga katanya feel yang lebih lembut. Nah, gue yakin banget feel ini yang dibuat itu karena material dan juga konstruksi sepatunya yang dipakai nih, Sat. Oke, gimana aja tuh? Kita coba lihat dari atas kali ya. Dari bagian uppernya, ini upper khas Asics yaitu terbuat dari jacket mesh upper nih, fams. Ini bisa dibilang cukup lembut dan juga tipis ya, Sat ya. Dan juga breathability-nya baik karena ini banyak banget bolongan-bolongan. Adem ya gitu ya. Terutama di bagian depan, di mana tempat kaki kita biasanya tuh banyak keringet di bagian depan. Iya. Nah, menariknya di Gel Nimbus 24 ini ada improvement nih, Sat, di bagian uppernya. Ini yang nggak disangka-sangka yang tadi gue bilang di depan gitu ya. Yang mana adalah ada di bagian tangnya, fams. Oh, ini ya? Yes. Ini ini beda banget, beda banget. Ini tangnya lebih tipis dan juga terbuat dari material knit atau rajutan. Tapi uniknya ini masih banyak bolongan-bolongan juga di dalamnya. Biasanya karakteristik sepatu Asics kan sebenarnya tangnya itu lumayan tebel gitu ya. Flashy, tebel, agak chunky gitu ya. Sebenarnya itu salah satu yang gue kurang suka sebenarnya dari sepatu Asics. Nah, jadi mungkin kayak mencekik kaki gitu. Yes, bagian atas. Nah, karena ada perubahan ini, kayaknya ini feel-nya bakalan lebih enak. Kita cobain nanti, makanya nonton video ini sampai habis. Nah, dari bagian upper kita turun dikit ya, Sat ya, ke bagian midsole-nya. Ada lagi nih saat improvement di bagian midsole Asics-nya ini. Kalau biasanya di Gel Nimbus versi sebelumnya, terutama Gel Nimbus 23, ini bagian midsole-nya cuman terbuat dari flat foam. Jadi biasa gitu, flat foam biasa gitu. Yes, flat foam biasa, cushioning karakteristiknya Asics gitu ya. Nah, di sini mereka nambahin cushioning FF Blast Plus. Wow, udah blast plus lagi. Apa itu kira-kira? Ntar kita bakalan bahas. Nah, katanya bagian midsole yang dirangkap 2 dari flat foam khas Asics dan juga FF Blast Plus ini ngebuat sepatu ini jadi jauh lebih lembut feel-nya, tapi tetap ringan. Nah, pun di bagian midsole ini ada gel khas Asics, baik di bagian belakang dan juga di bagian depan. Terus sedikit ke bagian outsole-nya nih, fams. Nah, ini juga ada improvement dari Asics di Gel Nimbus 24. Ya, ini selain mereka pakai outsole A-Hard Plus outsole khas Asics. Di seri sebelumnya juga mereka pakai. Nah, di seri ini mereka ada tambahan Asics Light outsole. Nah, jadi katanya saat materi ini ditambahin untuk ngebuat supaya sepatu ini bagian outsole-nya lebih durable. Tapi penambahan material ini katanya cukup tipis sehingga mereka nggak nambahin beratnya ya? Exactly, ke sepatu ini. Nah, terus kalau ngomong-ngomong soal berat, walaupun ada beberapa materi tambahan nih, fams, di sepatu ini, Gel Nimbus 24 ini
kita coba bandingin ya beratnya sama gel Nimbus 23 gitu. Nah, kalau yang versi cowok sendiri ini beratnya berkurang dari 310 gram ini jadi 290 gram gitu ya. Lumayan itu. Lumayan banget. Terus yang cewek ini turun dari 260 gram jadi 250 gram. So exactly pas ini lebih ringan lah ya secara berat gitu. Nah, heel to toe dropnya juga ini sedikit berubah nih saat bagian cowok, bagian heelnya ini yang tadinya 25 mm sekarang jadi 26 mm. Sementara bagian toe-nya dari 15 mm di seri sebelumnya jadi 16 mm. Jadi lebih tinggi 1 mm ya. Bener. Dan bagian ceweknya pun juga bagian heel-nya dari 27 mm di seri sebelumnya ini jadi 28 mm di seri yang sekarang. Dan juga toe-nya ini dari 14 mm jadi 15 mm. Jadi kalau misalnya bisa dilihat heel to toe drop-nya ini tetap sama, tapi dia lebih tinggi ya, sedikit 1 mm dari versi sebelumnya. Mungkin biar nambah cushion dia juga kali ya. Yes, gue rasa juga kayaknya seperti itu. Next to gel Cumulus 24. Nah, kalau sepatu ini tuh lebih ke daily trainer atau everyday trainer gitu ya. Jadi emang buat lari keseharian ya gitu. Masih sama kayak gel Nimbus 24, di sini juga ada jacket mesh upper yang bolong-bolong juga. Nah, kemudian di tongnya ini sebenarnya tuh mungkin hampir sama dengan seri sebelumnya, cuman ini tuh lebih tipis dan lebih nyaman dan lebih fleksibel gitu ya. Jadi nggak ada sensasi ibaratnya kayak mencekik kaki gitu ya ketika kita mau lari gitu ya. Kemudian di sini di midsole-nya kita turun ke midsole, di sini ada FF Blast ya. Jadi di sini tuh beda dengan Nimbus 24 tadi. Kalau Nimbus 24 tadi kan pakai FF Blast Plus, kalau ini dari FF Blast emang buat daily training ya gitu ya. Ini mungkin nambahin sedikit dari seri sebelumnya ya, Sat ya. Kalau yang seri sebelumnya cuma ada Fight Foam, di sini tambahannya FF Blast. Kemudian nggak ketinggalan dari khasnya ASICS juga ya, yaitu ada gel di belakang dan di depan. Oke, move to outsole-nya. Di sini outsole-nya itu pakai ASICS outsole rubber ya. Bagian outsole di sini ada Air Plus outsole rubber dan juga ditambahin sama bagian yang tadi ada di Nimbus 24 ya, Satya, which is si ASICS Light Rubber. Jadi mungkin outsole-nya di Cumulus 24 dan juga Nimbus 24 ini sama-sama ditambah sama si ASICS Light outsole. Oke, sekarang kita ke weight-nya dulu ya. Jadi di beratnya ini tuh berkurang ya. Dari yang seri sebelumnya di Cumulus 23 itu, dari seri cowoknya itu 310 gram dan sekarang itu cuma 286 gram. Kemudian di seri ceweknya itu ada 260 gram jadi 249 gram. Wow, itu enteng ya. Itu lumayan loh. Kemudian di stack height-nya juga nih. Nah, di heel-nya itu sebenarnya hampir sama ya, kayak di sebelumnya. Cuman yang nambah itu adalah di forefoot-nya. Di situ dari 14, di seri sebelumnya itu 14. Di seri sekarang itu jadi 16. Kemudian di seri cewek itu ada dari 13 mm jadi 15 mm. Jadi naik 2 mm ya. Ya, jadi sedangkan di bagian heel-nya yang tadi lo bilang sama, itu ada di 24 mm ya, Sat ya. Nah, jadi kalau misalnya gue bisa bilang ini dengan ada penambahan di bagian toe-nya gitu ya, dropnya jadi lebih sedikit, berkurang ya kan. Jadi kemungkinan besar sepatu ini akan jauh lebih stabil dibandingin si Cumulus 23. Nah, mungkin udah pada penasaran nih, Sat. Kita coba langsung sedikit kasih informasi kali ya. Apa sih sebenarnya bedanya midsole-nya, foamnya ASICS gitu ya di bagian midsole. Ada 3 jenis sebenarnya saat untuk yang si foamnya ASICS gitu, as mentioned ya, yang tadi kita udah ceritain. Nah, ini ada 3, di depan kita ada 3. Satria bakal pegang yang ini, 2. Apa aja ya? Apa aja ya? Jadi sebenarnya cushioningnya ASICS tuh ada 3 yang memang bener-bener ASICS lah ya. Pas foto baru mereka ya. Exactly. Nah, sekarang yang gue pegang ini adalah bahan cushioning untuk FF Blast. Oke. Kemudian di sini ada FF Blast Plus dan yang di sini ada FF Turbo gitu ya. Jadi emang berasa banget ya, coba dirasain gimana tuh, Ti? Yes, beda banget. Jadi kalau yang Fight Foam Blast ini nih, ini emang dipakai buat yang Cumulus 24 dan juga ada di Nova Blast 2 nih, fams. Nah, secara material ini lembut dan ringan dan katanya ASICS juga bouncy gitu ya. Nah, sedangkan yang dipegang Satria satu ini adalah FF Blast Plus yang ada di Nimbus 24. Kalau yang ini udah lembut ya. Kalau ini tuh lebih lembut dari FF Blast. Dan di sini juga 19% lebih ringan dari Flat Foam Blast ya, dari sini. Dan 22% lebih lembut dari foam EVA biasa yang ada di sepatu-sepatu lari pada umumnya gitu ya. Dan yang terakhir ini yang pamungkas itu. Pamungkas senjatanya ASICS ya itu? Iya, FF Turbo. Ya, ini tuh bahan midsole teringan dan paling bouncy dari ASICS gitu ya. Nah, jadi biasanya kata ASICS ini adalah kalau yang terlembut tadi yang Satria pegang adalah ini
FF++. Nah, ini yang tadi dipakai di Nimbus 24 buat jarak yang lebih jauh gitu ya. Jadi cushioningnya lebih ekstra. Nah, kalau yang terbouncy dan juga teringan dari ASICS itu katanya sih FF Turbo. Makanya ini dipakai banyak banget di sepatu racingnya ASICS ya. Racing ya gitu. Jadi buat balapan gitu. Exactly. Nah, ini buat balapan, lari lebih cepat gitu ya. Makanya ada di seri sepatu ASICS yang Meta Speed, Sky dan juga Edge. Nah, dari cushioning kita coba bahas satu sepatu lagi yang ada di family ini atau keluarga ini yang kita tadi juga udah sempat mention di depan. Yes, yaitu Gel Nimbus Lite 3. Apa sih Sat bedanya sama Gel Nimbus 24? Nah, jadi Gel Nimbus Lite 3 ini dia tuh terbuat dari bahan recycled atau bahan daur ulang. Wow. Jadi klaimnya ini tuh terbuat dari 75% dari daur ulang botol plastik. Yang bagian uppernya ya? Iya. Wah, ini kayaknya selain jadi sepatu yang lumayan sustainable dari segi material atau bahan yang dipakai karena daur ulang yang tadi Satria udah bilang, tapi juga sebenarnya katanya ASICS ini juga peruntukannya satu sepatu buat semua jenis lari. Jadi sustainable dari segi pemakaian juga nih Sat. Nah, ini katanya cocok buat dipakai untuk daily training gitu ya. Berarti juga bisa buat long run ya. Dan ini juga katanya cocok buat dipakai beginner atau pelari pemula ya. Jadi kalau baru mulai lari pakai ini ya gitu ya. Ya, jadi butuh satu sepatu buat latihan macam-macam apa aja. Ini dia nih, Gel Nimbus Lite 3. Menarik banget ya Sat kalau misalnya ngelihat berbagai perubahan dan juga fitur-fitur baru di family cushionnya ASICS nih di tahun 2022 ini. Nah, biar nggak penasaran kita langsung cobain aja kali ya. Yes, let's go. Oke, tadi kan kita udah cobain dia. Nah, kalau menurut gue itu sepatu ini ya, Nimbus 24 ini tuh emang kerasa banget bedanya ya. Yaitu di knit tongue-nya tuh itu tuh enak. Jadi bener-bener ngunci kaki. Jadi tuh menurut gue ini tuh bisa mengurangi risiko blister. Which itu sebenarnya kita juga nggak mau kan sebagai pelari dapat blister pada saat kita lari. Kemudian di jacket mesh-nya gimana tuh? Nah, jacket mesh-nya menurut gue juga ini lebih tipis, gue bisa bilang ya, lebih tipis daripada seri sebelumnya nih Sat. Karena juga banyak bolongan-bolongan di depan, gue ngerasa bagian atasnya ini nggak panas. Jadi kayak nggak terlalu padat atau neken kaki gue bagian atas lah. Nah, kemudian juga ada ventilation-nya di sini bikin kaki kita itu jadi lebih adem ketika lari ya. Bahkan kalau sampai 10K plus kan kadang-kadang kaki itu suka panas gitu ya. Kemudian di midsole-nya, nah emang bener banget kalau FF+ ini empuk banget. Nah, gue setuju sih sama lo yang lo bilang empuk banget. Nah, buat gue pribadi, karena gue juga sebenarnya udah pernah nyoba nih Nimbus yang sebelumnya itu 22 dan juga 23. Menurut gue ini jauh lebih empuk midsole-nya dibandingin yang sebelumnya gitu ya. Kalau sebelumnya gue bisa ngerasa keempukannya atau nge-breaking sepatunya itu sekitar mungkin di 20 km ke atas lah ya, baru enak gitu. Nah, kalau ini gue ngerasa pakai 2 kilo, 3 kilo pertama, ini gue udah bisa ngerasain empuk pas kaki gue landing gitu. Iya, bener banget. Dan emang ketika dipakai sepatu ini tuh emang bener-bener enak buat long run ya, jadi 10K plus gitu. Jadi mungkin bisa dibilang ini pakai long run buat easy pace, tempo atau medium pace, ini masih enak dibawa lari ya Sat. Lo udah nyobain belum speed up buat misalnya speed gitu? Ya, untuk speed up sendiri nih, tadi gue udah coba speed up gitu ya, dari tempo pace sampai race pace. Nah, menurut gue sepatu ini tuh kurang cocok untuk dipakai buat speed ya, karena emang ini tuh cushionnya emang enak banget. Jadi ini buat kalian tuh kalau mau lari yang santai, yang enjoy kayak gitu ya. Dan gue berasa juga nih sedikit fans di bagian outsole-nya gitu ya. Gue ngerasa tambahan dari bagian ASICS Lite-nya ini ngebantu banget, terutama di permukaan yang lumayan licin gitu. Jadi gue ngerasa tapakan gue itu jauh lebih firm ketika nyentuh di tanah gitu ya. Dan gue ngerasa juga dengan ada 3D Space Construction atau bagian midsole dan juga sampai ke bagian outsole yang emang dibuat untuk gender spesifik atau ada kekhususan lah ya, bisa dibilang di bagian midsole sampai ke outsole-nya untuk bagian cewek dan juga cowok. Gue ngerasa kaki gue tuh jauh lebih stabil saat ketika napak di tanah gitu. Nah, buat saran pemakaian tadi Satria udah bilang ini Gel Nimbus 24 itu buat long run ya atau distance running. Sama lah ya seperti klaim
frame-nya Asics. Yep. Sementara kalau yang sepatu lainnya itu yang Cumulus gimana, Sat? Ya, jadi kalau tadi kan ini distance running, kalau Cumulus itu emang lebih ke everyday trainer gitu ya. Jadi buat ya easy run, recovery, speed, tempo, ya semua bisa pakai ini gitu. Nah, kalau Nimbus Lite 3 ini gimana, Ti? Nah, gue bisa bilang nih, saat ini mungkin mirip-mirip peruntukannya sama yang Cumulus 24 tadi ya. Jadi ini buat daily trainer, mungkin untuk pemakaian jarak jauhnya ini nggak terlalu long distance lah ya. Mungkin kayak 10-15 kilo masih oke. Cuman mungkin kalau untuk half marathon udah mesti pakai yang either yang Nimbus 24 atau yang Cumulus 24 juga sebenarnya masih bisa. Nah, jadi kalau misalnya bisa dibilang secara kelembutan sedikit feel-nya gitu ya, paling lembut mungkin bisa dibilang yang Nimbus 24. Terus udah gitu sedikit yang lebih responsif itu di Nimbus Lite, nggak terlalu manjain kaki, nggak terlalu lembut, tapi bisa untuk daily trainer. Dan yang cocok untuk dipakai buat segala speed adalah di Cumulus 24. Gak cuma family cushion yang bakal kita kenalin nih, tapi juga bakal ada family yang lainnya dari Asics yang bakal kita bahas buat kalian. Nah, makanya ikutin dan follow kita terus di semua platform sosial media. Gak cuma channel YouTube ini, tapi juga ada Instagram dan juga TikTok, serta mampir-mampir ke website kita runhood.id. Thank you for watching. Bye for now.